Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang budiman, suatu hari pada zaman Nabi, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang disebut dengan ghibah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain di belakang dia." Sahabat itu bertanya lagi, "Bagaimana jika keburukan itu memang terdapat pada dirinya?" Rasulullah menjawab, "Itulah yang disebut dengan ghibah." Lalu, bagaimana jika keburukan itu tidak terdapat pada dirinya? Hal itu disebut dengan fitnah. Dosanya lebih besar daripada ghibah, jawab Rasulullah SAW. Para pendengar yang budiman, sebuah hadis Rasulullah meriwayatkan, beliau bersabda, "Barang siapa yang mempergunjingkan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, Allah tidak akan menerima sholat dan saumnya selama 40 hari, 40 malam, sampai orang yang dipergunjingkan itu memaafkannya." Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar darinya. Para pendengar, ibadah sholat dan saum orang yang senang bergunjing tidak akan diterima Allah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sebenarnya sholat dan saum orang yang bergunjing yang dilakukan dengan benar dicatat oleh para malaikat, tetapi tidak dicatat dalam kitab amal orang itu. Sholat dan saumnya dicatat malaikat di kitab amal orang yang dipergunjingkannya. Masya Allah. Meskipun yang disebut dalam hadis itu adalah sholat dan saum, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah keseluruhan ibadah yang dilakukan orang itu. Kaidah-kaidah usul fikih sering menyebutkan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Nabi SAW pun menyebutkan dua ibadah itu hanya sebagai contoh. Para pendengar, pahala dari ibadah orang yang bergunjing dipindahkan oleh Allah kepada orang yang dipergunjingkan. Rasulullah pernah bercerita, pada hari kiamat nanti ada orang yang diempaskan di pengadilan Allah, kemudian diberikan kepadanya seluruh kitab catatan amalnya di dunia. Namun di dalamnya ia tak melihat satu kebaikan pun. Ia berkata, "Tuhanku, ini bukan kitabku, karena aku tak melihat di situ ketaatanku." Allah menjawab, "Tuhanmu tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Seluruh amalmu hilang karena pergunjinganmu kepada orang banyak. Sementara ada seseorang lagi yang diberikan kitab catatan kebaikannya di dunia. Ia terkejut karena melihat di dalamnya ketaatan yang tidak pernah diperbuatnya. Halnya sholat, saum amat banyak, juga dengan haji tak pernah ia lakukan. Ia berkata, "Tuhanku, ini bukan kitabku, karena aku tak mengamalkan seluruh ketaatan ini." Allah menjawab, "Karena kamu si fulan pernah mempergunjingkanmu, maka seluruh kebaikannya dipindahkan ke dalam catatan amalmu." Para pendengar, pada sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau tinggalkan ghibah, engkau melakukan sesuatu yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada 10.000 rakaat salat sunat yang engkau lakukan." Rasulullah juga bersabda, "Jika seseorang yang berghibah bertobat, Allah tidak akan mengampuninya sampai orang yang digibah itu melepaskannya." Maksudnya, tobat orang yang bergunjing tidak akan diterima
Allah kecuali jika orang yang dipergunjingkan itu telah memaafkannya. Masya Allah. Semoga kita dijauhi dari kesukaan untuk bergunjing karena sangat berat sekali balasannya. Sebuah hadis lain yang sering kita dengar berbunyi, sesungguhnya gibah itu haram bagi setiap muslim. Gibah akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Para pendengar, semua kebaikan yang kita lakukan dalam hidup tidak akan hilang atau lolos dari catatan Allah SWT. Hanya saja karena gibah yang kita lakukan, Allah memindahkan kebaikan kita ke catatan orang yang kita pergunjingkan. Imam Ali Zainal Abidin Al-Salam sering berbicara tentang hak. Ucapan-ucapan imam tentang hak itu dikumpulkan para pengikutnya dalam kitab Hukum. Di dalamnya tertulis hak orang tua terhadap anaknya, hak istri terhadap suaminya, dan hak-hak setiap orang terhadap orang yang lain. Selain itu juga terdapat hak dari setiap anggota tubuh kita. Pada bagian itu, imam berkata, hak telinga kita adalah dibersihkan dari pendengaran gibah. Pada hari akhirat nanti, telinga akan menuntut haknya untuk tidak mendengarkan gibah dan hal-hal yang tak halal didengar. Demikian pula dengan lidah, ia berhak untuk tidak mengucapkan gibah dan hal-hal yang tak halal diucapkan. Imam Ja'far al-Shadiq berkata, jika engkau melakukan gibah, mintalah agar engkau dihalalkan dari gibah itu dengan memohon maaf kepada orang yang engkau pergunjingkan. Jika engkau tak dapat menemuinya, beristighfarlah kepada Allah. Selama orang yang kita pergunjingkan belum memaafkan, amal-amal kita akan ditahan dalam kitab amal orang itu. Amal kita disendra sampai kita memperoleh maaf dari orang itu. Kalau kita tak bisa meminta maaf kepada orang itu karena orang itu telah meninggal, kita harus membacakan istighfar untuk orang itu kepada Allah setiap kali kita mengingat nama orang itu. Dalam doa-doa sholat, seperti halnya sholat malam, kita dahulukanlah berdoa bagi orang-orang yang telah kita pergunjingkan itu. Itulah kifarat dari gibah. Imam juga berkata, kifarat dari gibah adalah hendaknya orang itu menyesal dan bertobat untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Demikianlah para hadirin, semoga kita dijauhi dari sifat gibah, sifat-sifat yang suka menggunjingkan orang lain agar amal kita tidak dipindahkan kepada orang tersebut. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.